Rumahku adalah surgaku. Kira-kira rumah ibu-ibu udah jadi surga atau belum, Bu? Alhamdulillah. Rumah bapak-bapak udah jadi surga, Pak? Belum. Berarti banyak masalahnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semangat nampaknya jawab salam pertama. Kekenyangan atau gimana, Pak? Atau banyak makan tadi? Yang jawab salamnya semangat, saya doakan mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Amin. Yang tidak semangat nanti keluar terpeleset. Kalau begitu kita ulang sekali lagi, setuju Pak? Ibu-ibu setuju, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada takut terpeleset kayaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada alaina bis-siyami fi syahri Ramadan. وأنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المالك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bapak-bapak jamaah musalla Nurul Hijrah, apa kabar pada malam hari ini? Apakah baik? Alhamdulillah. Ibu-ibu, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Apakah sehat? Sehat hatinya? Alhamdulillah. Duitnya sehat, Bu? Kosong. Waduh, ini bahaya nih. Udah mau lebaran, dompet pun kosong. Ya, insya Allah pulang ini berisi banyak. Amin. Nanti diisi oleh suaminya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pengurus Musalla Nurul Hijrah, ketua Musalla Imam Muazzin, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Semoga niat baik kita, ibadah kita, salat isya, salat tarawih dan witir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang ada keluarganya sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang punya hutang dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalaupun datang yang mungut hutang, lupa alamatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Yang belum dapat jodoh malam ini diberi jodoh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang punya pacar putus pada malam hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Allah masih berikan kita nikmat yang besar. Allah masih berikan kita nikmat sehat. Allah masih berikan kita nikmat kesempatan. Kenapa? Karena di akhir-akhir Ramadan ini, kalau ibarat main bola ialah sudah masuk ke perempat final. Jadi sudah banyak yang tersisih. Yang pertamanya 2 sub, 3 sub. Pada malam hari ini alhamdulillah bertambah banyak sampai keluar jamaahnya. Kenapa? Tak masuk-masuk lagi dah. Tapi alhamdulillah jamaah Musalla Nurul Hijrah ini walaupun malam sudah malam yang ke-21 tetap ramai luar biasa. Maka sudah sepatutnya nikmat yang besar ini kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersolawat kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang bersolawat pada malam hari ini nanti kita berkumpul paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu kebanggaan bagi kita bisa malam hari ini berkumpul di majelis ilmu ini. Berkumpul di majelis di mana Al-Quran di situ dibacakan, di mana hadis Rasulullah situ dibacakan, di mana salawat Rasulullah di dalamnya juga dibacakan. Yang mana di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ke perkumpulan kita ini ternyata mengundang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua malaikat pada malam hari ini hadir di Musalla Nurul Hijrah ini. Alhamdulillah. Maka oleh sebab itu malam ini perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terkecuali malaikat maut pun hadir mungkin pada malam hari ini. Siapa yang dicabut nanti nyawanya saya tidak tahu. Itu urusan ibu-ibu sama bapak-bapak nanti. Yang penting asomukan ustaz kau yang kena cabut nyawa doh. Kenapa? Ustaz kau belum nikah doh, kasihan malaikat maut jadi.
Jadi kalau bapak-bapak sama ibu-ibu, itu udah lama hidupnya katanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sanggup Pak bertemu malaikat maut? Oh, nanti dulu. Ibu-ibu udah sanggup, Bu? Oh, masih belum juga lagi. Insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini panjang umurnya, sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita memperingati suatu hal yang besar, sesuatu yang dimana yang bisa mengubah peradaban dunia, yang bisa mengubah peradaban yang dari manusia tak kenal Allah menjadi kenal Allah, yang mana dari manusia tak pernah salat menjadi manusia yang salat, dari manusia yang tidak berakhlak menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Kenapa? Karena diturunkannya Al-Quran. Makanya pada malam hari ini kita memperingati nuzulul Quran. Mari ajarkan anak-anak kita mengenai akhlak yang baik sebagai pedoman Al-Quran untuk hidup di dunia. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mukjizat yang paling besar yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tak lain dan tak bukan adalah Al-Quran. Yang mana kita ketahui mukjizat Nabi Musa, tongkatnya bisa membelah lautan, tongkatnya bisa menjadi ular. Akan tetapi pada saat ini tongkat tersebut tak bisa lagi berfungsi. Yang mana Nabi Sulaiman dahulu bisa berbicara dengan hewan, bisa berbicara dengan jin. Bapak-bapak di sini ada yang bisa berbicara dengan hewan? Oh, ada rupanya. Ini luar biasa Bapak ini kalau sudah bisa berbicara dengan hewan. Di mana belajar ilmu Nabi Sulaiman, Pak? Yang bicara dengan jin ibu-ibu di sini ada, Bu? Tidak ada. Oh, ini ada juga Bapak-bapak. Berarti nanti kalau ingin ada kucing sakit, datang ke simpang Sungai Arah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah Nabi Sulaiman meninggal, semua mukjizatnya tidak ada lagi tersisa. Akan tetapi Al-Quran 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah pergi, Rasulullah sudah mendahului kita. Akan tetapi Al-Quran pada saat ini masih bisa kita rasakan manfaatnya. Al-Quran masih bisa kita lihat, Al-Quran masih bisa kita pegang, Al-Quran masih bisa kita baca. Bahkan Al-Quran ini dari zaman dahulu pertama kali turun sampai sekarang, Al-Quran ini tidak pernah berubah-ubah. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, berbeda dengan syair-syair yang lain. Baru sekejap, baru setahun, baru 10 tahun sudah ada yang merubahnya. Yang lain itu berubah semuanya. Akan tetapi Al-Quran mulai pertama turun sampai hari ini tak pernah berubah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tantang semuanya, manusia baik jin. Apa kata Allah? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada Muhammad, maka carilah orang yang ramai, carilah bangsa jin. Buat perlombaan, bisakah mereka mengubah
Al-Quran. Namun sampai saat ini, sampai detik ini, walaupun ada satu kata yang salah, langsung ketahuan. Jadi Al-Quran itu tidak pernah berubah-ubah. Kalau bapak-bapak pernah berubah atau tidak, Pak? Mungkin pas pertama kali nikah sayang, Bapak. Tahun selanjutnya umur 50 tahun sampai 60 tahun tetap sayang, Pak? Tambah sayang. Tapi kalau diizinkan nikah lagi sayang atau enggak? Lebih sayang lagi. Jadi ternyata kalau manusia bisa berubah. Ibu-ibu di sini berubah nggak, Bu? Alhamdulillah tidak berubah. Kalau mukanya kalau semakin tua berubah atau tidak? Pasti berubah. Ibu-ibu ini kalau sudah tua mau setebal apapun bedaknya, tetap ketahuan. Mau setebal apapun filter HP-nya, tetap ketahuan. Ada yang seperti itu di sini, Bu? Ada? Atau banyak? Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi Al-Quran itu sangat luar biasa. Tak ada seorang pun yang mampu menandingi Al-Quran, bahkan mengubah satu huruf pun. Begitulah luar biasanya Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Lantas kapankah nuzul Al-Quran itu tiba? Apa yang disebut dengan nuzul? Nuzul itu adalah sesuatu yang turun dari atas ke bawah. Itu disebut dengan nuzul. Berarti bapak-bapak yang sering turun ke bawah nanti, itu disebut dengan bapak-bapak nuzul. Ibu-ibu yang sering turun nanti ibu-ibu nuzul. Ada di sini nama bapak nuzul, Pak? Ada, Pak? Tak ada. Jadi nuzul itu apa? Sesuatu yang turun. Apa yang turun? Yang turun itu adalah Al-Quran. Sebagaimana Qori tadi bacakan, apa kata beliau? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Di bulan suci Ramadan, di bulan di mana Al-Quran diturunkan. Maksud diturunkan di sini bagaimana? Diturunkan sekaligus 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, atau kita sebut dengan Sama'ud Dunya, langit dunia. Jadi yang pertama kali turun itu ternyata Al-Quran ini langsung 30 juz. Urutannya bagaimana? Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Maka setelah Al-Quran itu turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, barulah Al-Quran itu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 40 tahun. Rasulullah sudah sering mengasingkan diri di Gua Hira. Rasulullah sudah sering bertahanus. Rasulullah menghindari keramaian. Kenapa beliau menghindari keramaian? Karena beliau takut terpengaruh. Kenapa? Karena bangsa Mekah pada saat itu, kota Mekah pada saat itu sudah sangat terlalu kacau. Yang mana manusia tidak lagi mengenal akhlaknya, yang mana wanita direndahkan, yang mana pada saat itu yang kuat menjadi menang, yang kalah akan diinjak. Oleh sebab itu Rasulullah meninggalkan kota Mekah dan dia menyendiri.
Oleh sebab itu ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usahakan di dalam hidup ini ada waktu-waktu kita untuk menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pula menyendiri dalam hutan lagi. Iko kadang-kadang iko ambut banyak masalah sama tetangga ni. Uang iko tidak ada botol lagi doh. Tidak ada yang botol, tak ada yang motan. Angku nyoman menyendiri dia apa sana? Dia udah ngombong sensoak sana. Asomo balik dun tagilo, tak apa deh. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita menyendiri kepada Allah? Ketika malam hari, ketika orang-orang lain tertidur. Salah satu yang menyebabkan Allah ridha, Allah suka dengan seseorang itu, dimudahkan dia masuk surga apa? Wa huwa yusalli fil lail wan nasun niyam. Dia salat di malam hari, dia menangis di dini hari, dia mengenang dosa-dosanya, memohon ampun kepada Allah, sementara orang lain tertidur. Oleh sebab itu bulan suci Ramadan ini perbanyak waktu kita menyendiri dengan Allah di waktu sahur. Perbanyak kita menyendiri di waktu orang lain tak ada, sibuk semuanya. Kapan? Makanya ketika kita sholat tahajud. Bapak-bapak di sini sudah berapa kali Pak sholat tahajud selama Ramadan? Selama puasa? Alhamdulillah. Ibu-ibu dari sini mulai awal puasa atau bagaimana sholat tahajudnya? Tak ada loh. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sepertiga malam itu kata Allah, bangunlah kalian. Kenapa? Mudah-mudahan Tuhan kalian, mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajat kalian. Kalaulah Allah yang mengangkat derajat kita, siapapun yang tidak suka dengan kita, siapapun yang tidak senang dengan kita, insya Allah tidak akan terganggu. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menginginkan kita naik derajatnya. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan para nabi-nabi terdahulu, amalan para anbiya terdahulu yang tidak mereka tinggalkan apa? Salat malam. Makanya kita salat tarawih ini mengajarkan kita apa? Agar kita selalu menghidupkan malam-malam kita. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang menghidupkan bulan suci Ramadan, menghidupkan malam bulan suci Ramadan, maka apa ganjarannya? Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu. Oleh sebab itu, jangan sampai berhenti tarawih hanya malam ini. Kita lanjutkan terus. Takutnya nanti setelah malam 27, 28, para masjid musola sudah mulai kosong. Yang mana sapnya semakin ke depan. Kenapa? Tak ada yang lagi yang menunggukan masjid. Tak ada lagi yang ke musola. Kenapa? Sibuk cari baju baru. Ada di sini baju baru, Bu? Baju lama yola lah dia tu, Pak. Jadilah. Lah ada di bawah THR sama suami, Bu? Ini masalah nih, Pak. Ternyata sampai saat ini belum dikasih THR. Ini masih krisis.
Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya lelaki apa kata Rasulullah? Dia yang dermawan kepada anak istrinya. Jangan sampai nanti dermawan pula sama istri tetangga lagi. Istri tetangga diisikan pulsa 50. Istri sendiri 5.000 nggak boleh katanya. Ada di sini, Pak. Banyak rupanya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut nih, Pak. Ibu-ibu lanjut, Bu. Sampai jam berapa? Sampai sahur siap? Sampai subuh siap? Insya Allah ustadznya nggak siap. Hai ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya izin minum dulu, Bu. Setuju, Bu? Ini minum dulu sebentar. Ini serius, lanjut, Pak. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil madhi ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghammatin bi ahlil bad ya Allah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah menyendiri di Gua Hira. Yang mengantarkan makanannya siapa? Yang mengantarkan makanan beliau ketika menyendiri di Gua Hira beribadah mengasingkan diri adalah istrinya Siti Khadijah. Kira-kira kalau bapak-bapak merantau, ibu-ibu kasih kiriman atau tidak, Bu? Enggak rupanya. Waduh, masalah ibu-ibu. Berarti enggak mencontoh Siti Khadijah. Masak sendiri, Pak. Berarti bapak-bapak di sini luar biasa mandiri, toh, Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat selama 40 hari. Disitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah 40 hari, tepatnya di bulan suci Ramadan, maka tiba-tiba datanglah
seorang malaikat. Yang mana kata Rasulullah, aku melihat dia memenuhi langit dan bumi. Ketika itu malaikat itu memelukku. Maka lantas apa yang terjadi? Rasulullah ketakutan. Kira-kira kalau bapak-bapak dalam hutan menyendiri, tiba-tiba datang yang memeluk dari belakang, kira-kira takut tak, Pak? Hah? Atau tengok dulu, Pak? Kalau cantik, jadi datang. Ternyata itu adalah malaikat Jibril memeluk Rasulullah dengan eratnya. Apa kata Jibril? Muhammad, Iqra. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ma'ana biqari'in. Saya tidak tahu, saya tidak membaca apa yang dibaca. Kemudian apa kata malaikat tadi? Kembali dia berkata, Iqra. Kemudian apa lagi kata Rasulullah? Ma'ana biqari'in, saya tidak tahu. Kemudian dikatakan lagi, baca lagi. Kemudian setelah yang ketiga kali, barulah kata Jibril alaihissalam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi yang pertama kali turun, surat yang pertama kali turun ialah surat Al-Alaq, ayat 1 sampai 5. Kemudian Rasulullah ketakutan, langsung Rasulullah keluar dari gua tersebut menuju rumahnya. Rasulullah langsung ketakutan, langsung katanya, Khadijah, selimuti saya. Lantas apa yang terjadi? Langsung diselimuti oleh Siti Khadijah. Bu, kira-kira kalau bapak ini pulang jam 3 malam, tiba-tiba datang dia, selimuti aku. Kira-kira apa yang terjadi, Bu? Diselimuti atau disiram air? Disiram air. Berarti bapak-bapak ini pengalaman ya, Pak? Ibu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, langsung diselimuti Rasulullah. Kemudian apa kata Siti Khadijah? Kenapa engkau ya Rasul? Apa yang menimpa engkau sampai begitu takut? Tadi ada sesosok yang besar yang menyelimuti langit dan bumi, dia memelukku. Kemudian dia mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian apa kata Siti Khadijah? Itu tidak mungkin jin, itu tidak mungkin setan. Kenapa? Setan tidak akan mengusik engkau, setan tidak akan mengganggu engkau. Kenapa? Engkau adalah orang yang seling bersilaturahim. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak mau diganggu setan, amalan Rasulullah yang pertama apa? Sering bersilaturahim. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin rezekinya luas, barang siapa yang ingin umurnya panjang, maka apa? Falyasil rahimahu, sambunglah tali silaturahim. Kemudian engkau tidak akan mungkin diganggu oleh setan, kata Siti Khadijah. Kenapa? Engkau adalah orang yang suka menolong orang lain. Kemudian apa? Engkau suka meringankan beban orang lain. Jangan pula nampak tetangga susah ditambah susah. Ini saya lagi banyak hutang, saya jual HP. HP-nya berapa? HP-nya kalau ini saya jual lah 5 juta. Ini saya, kemungkinan orang ini sajanya
Sangat perlu katanya. Perlu sekali ini katanya. Pasti berapapun dijualnya. Gimana kalau 500.000 katanya. Kira-kira gimana tuh Pak? Dari 5 juta sampai ke 500.000. Karena begitu sulit, akhirnya dijual juga. Ini namanya tidak meringankan beban orang lain. Kita ini bersaudara, kita ini disatukan oleh la ilaha illallah. Maka tidak pantas bagi kita memberatkan orang lain. Barang siapa yang ingin diringankan urusannya di dunia, diringankan urusannya di akhirat, maka ringankanlah urusan orang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah berselimut, tiba-tiba turun lagi ayat apa? Surat Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang-orang yang berselimut, kata Allah, berilah engkau peringatan. Siapa yang akan Rasulullah beri peringatan? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kerabatmu, berilah peringatan pamanmu, berilah peringatan kepada keluarga dekatmu. Jadi yang pertama didakwakan oleh Rasulullah adalah keluarganya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Terkadang kita hari ini lebih menjaga orang lain daripada keluarga kita. Kita sibuk dengan orang lain, kita sibuk dengan tetangga kita. Sementara yang di rumah kita tidak kita perhatikan. Jangan sampai seperti itu. Hari ini kita sibuk mencari surga, kita sibuk dengan ibadah yang lain. Ternyata ada surga yang lebih baik di rumah kita. Siapa? Ialah ibu kita, bapak kita. Itulah surga yang memudahkan kita. Kita hari ini sibuk mencari surga di tempat yang lain. Ternyata rumah kita pun bisa menjadi surga. Makanya dikatakan apa? Baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Kira-kira rumah ibu-ibu udah jadi surga atau belum, Bu? Alhamdulillah. Rumah bapak-bapak udah jadi surga, Pak? Belum. Berarti banyak masalahnya nih. Ini azabnya luar biasa ini berarti. Di rumah saja sudah neraka. Apa tak lagi hari kiamat besok. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 3 tahun Rasulullah mendakwakan diam-diam. Selama 3 tahun Rasulullah mendakwakan orang Mekah secara sembunyi-sembunyi. Setelah 3 tahun, maka barulah turun ayat yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan. Jadi Ustadz, saya lihat di dalam Al-Quran ini, yang pertama Al-Fatihah, kemudian yang terakhir An-Nas. Kenapa yang turun yang pertama Al-Alaq, kemudian dilanjutkan Al-Mudassir? Kenapa begitu? Yang mana Al-Quran 30 juz ini turun hanya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Akan tetapi ketika turun kepada Rasulullah, Al-Quran ini turun berdasarkan permasalahan, berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pada saat itu yang mana khamar belum diharapkan, tiba-tiba
ada orang yang baru siap minum khamar, baru siap mabuk-mabukan, engkau inyo naik jadi imam. Pas pula ayatnya apa? Al-kafirun. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. Jamaah yang belakanglah heboh, imam pun tak sode lagi. Kenapa lah mabuk? Wala antum abiduna ma a'bud. Yang sakit kaki pun lah duduk lagi. Kenapa? Tak siap-siap imamnya dah. Maka langsung turun ayat, la taqrabus salata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat ketika kalian mabuk. Maka pada saat itu khamar, minuman-minuman yang memabukkan, minuman-minuman keras langsung diharamkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi Al-Quran itu turun di bulan suci Ramadan, turun di suatu malam. Malam apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kenapa? Pada malam itu diturunkan Al-Quran. Makanya imam-imam kita yang mana awal Ramadan mereka membaca Qul huwallahu ahad. Akan tetapi setelah 15 ke atas mereka mengganti apa? Inna anzalna. Kenapa? Pada saat 15 ke atas itulah diturunkannya Al-Quran. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 21 Ramadan, ada yang mengatakan 23 Ramadan, 27 Ramadan. Semua itu dirahasiakan oleh Allah. Kenapa? Agar kita bersungguh-sungguh dalam menggapai Lailatul Qadar. Bisa jadi malam ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa tanda malam Lailatul Qadar? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanda malam Lailatul Qadar itu ketika paginya langit itu menjadi mendung, dia kegelap-gelapan. Kenapa? Pada saat itu malaikat naik ke langit. Sebagaimana di dalam Al-Qadar tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaika tuwaru fiha bi'idni rabbihim min kulli am. Pada saat itu turun para malaikat. Makanya ketiga paginya dia menjadi mendung, dia menjadi gelap kata Rasulullah. Akan tetapi apa? Dia tak hujan, akan tetapi gelap. Dia tak panas, akan tetapi dingin. Datang ketenangan. Begitulah tanda malam Lailatul Qadar itu. Jadi bapak-bapak yang mau cari malam Lailatul Qadar, perbanyak ibadah. Bukan mencari malam Lailatul Qadar dengan bergadang. Iko duduk di depan teras, kopi satu. Apa kerja pak? Ini nunggu malam Lailatul Qadar katanya. Kemudian ada bapak-bapak di kedai kopi. Duduk di kedai kopi, berwuduk tidak, baca Quran tidak. Apa kata kita? Apa kerja pak? Sampai jam 3, sampai subuh. Saya mencari Lailatul Qadar. Jadi mencari kemuliaan Lailatul Qadar itu dengan memperbanyak
ibadah kepada Allah dengan menghidupkan malamnya. Makanya ketika 20 hari terakhir Rasulullah bangunkan keluarganya, Rasulullah tambah giat, dia lebih giat daripada sebelumnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah beriktikaf mulai daripada malam 21 sampai ke pagi hari raya. Kira-kira bapak-bapak sanggup Pak iktikaf Pak? Insya Allah. Ibu-ibu sanggup Bu selama 10 hari di musola ini? Insya Allah. Luar biasa ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampaknya ibu-ibu sudah mulai tertunduk. Ini nampaknya ibu-ibu mandang saya atau mandang jam? Oh, sudah mau 1 jam rupanya. Ibu-ibu ini ngasih kode, Pak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimanakah kita mewujudkan agar anak-anak kita berakhlak yang baik, berakhlak yang menjadi seperti Al-Quran? Tak lain dan tak bukan adalah dengan mencontohkan, dengan mengenalkan anak-anak kita dengan Rasulullah. Kenapa? Pernah suatu ketika Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah ya Aisyah? Maka apa dikatakannya? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi ajarkanlah anak-anak kita Al-Quran. Sekolahkan anak-anak kita di tempat Al-Quran. Kenapa? Salah satu yang memberi syafaat nanti di hari kiamat adalah Al-Quran. Salah satu yang memberi kemuliaan, memberikan mahkota di kepala ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu-ibu dimuliakan oleh Allah, dibangga-banggakan nanti di hadapan manusia. Semuanya berkumpul di hari kiamat. Kenapa? Karena ibu-ibu, bapak-bapak memiliki anak-anak yang dekat dengan Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan malu anak kita tidak bisa MTK. Jangan malu anak kita tidak bisa yang lainnya. Akan tetapi malulah ketika anak kita tidak pandai membaca Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyra amsalihah. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari Al-Quran, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Bapak-bapak yang membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Besok pagi dibuat lagi sama bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Besok dibuat lagi sama bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Maka ibu-ibunya heran, siapa Yasin tuh katanya. Setiap hari disebut katanya. Istri kedua atau enggak katanya. Maka lahir pula bapak-bapak yang baca Al-Quran. Jadi ternyata membaca Yasin saja sudah mendapatkan 20 kebaikan. Bismillah 19 huruf dikali 10. 190 ditambah Yasin. Berarti 210. Maka apa tak lagi ibu-ibu, bapak-bapak sampai mengkhatamkan Al-Quran. Bapak-bapak di sini ada yang khatam, Pak? Alhamdulillah. Ibu-ibu dah ada, Bu? Alhamdulillah. Maka begitu banyaknya pahala yang ibu-ibu dapatkan.
Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ingin anak kita berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an, kenalkanlah anak kita dengan Rasulullah. Ceritakanlah pribadi Rasulullah, ceritakanlah bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula ibu-ibu ceritakan artis pula nanti. Kamu bisa enggak seperti boy katanya. Nanti setiap hari jalan Honda kerjanya. Oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang cinta dengan Al-Quran. Amin. Semoga menjadi sukses dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita, karena besok pagi saya mau ke Pekanbaru, habis itu mau ceramah lagi ke Malaysia, ke Brunei. Itu pun kalau ada yang undang. Kalau tak ada yang undang, tapasonap itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat. Apabila ada salah kata, salah ucap ataupun salah adab, saya mohon dimaafkan atau tidak, Bu? Maafkan atau tidak, Pak? Mungkin ini saja. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.